Oke, sebelum kita mulai silahkan rapihkan dulu posisi duduknya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah. Ya, kita bisa kembali pertemuan kedua mata pelajaran akidah. Silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akan cek kehadiran kalian dulu ya. Alkib Husni tidak ada. Mufid, oke, berarti yang tidak masuk dua orang ya, Alkib sama Irfan. Oke. Sebelum kita membahas materi hari ini, coba Bapak akan tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Algoni. Tahu? Algoni. Algoni apa artinya algoni? Nah, harus yakin dong. Algoni artinya Allah Maha Kaya. Berikan satu saja perilaku yang mencerminkan algoni. Satu aja. Silakan. Ada yang tahu? Semuanya harus tahu sih aturan. Gimana ini adik Padil gimana? Bersedekah meskipun dalam keadaan yang sulit. Nah itu bersedekah ya. Oke, Bapak apresiasi lah. Adik-adik semua udah pinter, udah tahu, udah paham ya. Ya sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, Asmaul Husna Allah Al-Aziz, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa. Kemarin sudah Bapak sampaikan di akhir ya. Saya Bapak sarankan untuk baca mengenai Asmaul Husna Al-Aziz. Sudah dibaca? Belum. Lupa Pak, lupa. Oke, perhatikan dulu ya gambar ini. Nah, ini kalian tahu tokoh-tokoh ini? Enggak, taunya itu dong, Pak. Taunya ini ya, pasti ya adik-adik, ada superhero nih, ada Thor. Nah, ini tuh satu pemimpin yang hebat adik-adik di zamannya ya. Kemudian ini ada mukjizat Nabi Musa. Nah, atau ini siapa tadi namanya? Thor. Coba adik-adik punya hero kebanggaan nggak selain Thor itu apa? Yang kuat, yang gagah, berani, yang penguasa. Power Ranger merah. Bukti kekuatannya apa? Wah, ngaco. Adik Rizal, apa tokohnya? Tokoh fiksi, superhero. Iron Man, Spiderman. Apa bukti kekuatannya? Kehebatannya apa? Dia bisa terbang-terbang dengan Nah, punya jaring gitu ya. Oke. Kalau seorang pemimpin ini berarti dia penguasa. Kalau Nabi Musa dia juga penguasa, tapi dari ketiga orang ini Thor dikalahkan oleh dalam cerita siapa? Dikalahkan siapa? Goliat. Ini Hitler kalah di Perang Dunia II. Nabi Musa diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa adik-adik semua? Ada zat yang lebih kuat dari yang kuat. Ada zat yang lebih gagah, lebih penguasa, lebih berani dari yang berani. Siapakah dia? Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, adik-adik semua, hendaknya nilai keberanian, nilai percaya diri, optimis perlu adik-adik tanamkan, adik-adik amalkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman yang modern ini. Karena nilai keberanian, kekuatan, juga optimis sangat dibutuhkan. Ya, oke, kita lanjutkan. Mengenal Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan arti kekuatan, ketinggian, keperkasaan, dan mengendalikan. Di sini ada hegemoni. Nah, hegemoni itu adik-adik artinya kekuasaan. Ya, silahkan tulis di baru, di kata-kata baru. Hegemoni, tulis ya adik-adik. Biar bahasanya agak keren seperti itu. Kemahaperkasaan Allah itu tidak mampu diukur oleh kita sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia diberi rasio itu akal ya adik-adik. Nah, diberi akal yang terbatas. Jadi ada suatu lingkaran akal, tapi manusia tidak bisa menggapai di luar lingkaran itu.
Oke. Keperkasaannya mencakup 3 aspek. Nah, ini ada 3 aspek, namun kita lihat dulu, kita baca terlebih dahulu dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Oke. Kita baca sama-sama ya. Sama artinya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersaksi kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Seperti biasa Bapak akan tunjuk nih. Siapa yang berani bacakan dari laki-laki dan dari perempuan? Ya, adik Rega silakan bacakan saja ayatnya. Ya, terima kasih adik Rega. Dari perempuan silakan adik Safa baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Terima kasih adik Safa. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan katanya Al-Aziz itu meliputi 3 aspek. Apa aja sih? Nah, ini zat yang penting dan tiada bandingnya. Nih tulisan Arabnya kayak gini. Zat yang penting dan tiada bandingnya. Zat huwa al-muhim. Apa maksudnya zat yang penting dan tiada bandingnya? Kalau kita perhatikan, kita fokus tadi di awal ada tokoh-tokoh yang begitu kuat, tokoh-tokoh yang begitu hebat, yang mempunyai kekuasaan, itu semuanya bisa dikalahkan. Artinya apa? Ada tandingan, ada bandingannya. Nah, sedangkan zat Allah itu tiada bandingnya. Seperti itu. Contoh, kita perhatikan bagaimana alam berjalan dengan semestinya. Matahari kian perlahan, gak ada kan matahari tiba-tiba langsung sore, gak bisa. Kenapa? Karena ada satu zat yang dengan kekuatannya dia mengatur jalannya semesta, jalannya alam semesta. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian ada aspek yang kedua, ada zat yang sangat dibutuhkan. Oke. Adik Hasbi kalau dipukul sama temennya suka ngadu ke siapa? Enggak ngadu, Pak. Oh, enggak ngadu. Oh, hebat ya. Enggak berdoa itu biar mereka dibalas oleh Allah. Enggak. Enggak, Pak. Coba adik Rega kalau dipukul sama temannya, dibully, kira-kira ngadunya ke siapa? Yang pertama kali adik Rega bilang tuh ke siapa? Ngelaporinnya ke siapa? Pasti yang biasanya aja, biasa ke siapa? Ke Allah. Orang tua, bapak, ibu atau ibu kos ada kan ya? Ibu kos. Nah, tapi adik-adik di sini belum pada ngekos kan? Nah, itu ke orang tua. Kenapa? Artinya adik-adik tentu melaporkan kepada sesuatu yang dianggap dia kuat, seperti itu kan? Kuat secara tadi kekuasaan, kuat secara mentalnya, kuat secara fisiknya, kuat secara tanggung jawabnya, seperti itu. Namun adik-adik, bagaimana kalau adik-adik misalkan mohon maaf tertimpa bencana alam, ya banjir atau gempa bumi, apakah cukup adik-adik melaporkannya ke orang tua adik-adik? Tidak cukup. Maka disitulah ada fungsi doa ya adik-adik. Doa, modal dari doa itu karena ada keyakinan dari adik-adik mengenai Allah Al-Aziz. Makanya kalau ada bencana banyak
di luar kita selalu mendoakan yang terbaik buat mereka yang tertimpa musibah. Ya demikian juga tadi yang kasus yang pertama, adik-adik juga harus berdoa manakala adik-adik dizolimi atau dipukul oleh terserah sejenisnya. Kemudian aspek yang ketiga, Al-Aziz meliputi zat yang tidak bisa dicapai indera manusia. Nah, disinilah fungsi pelajaran ini adik-adik, akidah ya. Apa modal akidahnya apa? Keyakinan. Kemarin sudah Bapak sampaikan ya, keyakinan itu. Jadi karena tidak bisa dicapai oleh indera manusia, maka disitulah difungsikan iman kita, keyakinan kita. Ya, lanjut ya. Nah, ada perilaku yang mencerminkan Al-Aziz, perilaku yang mengamalkan Al-Aziz seperti itu. Yang pertama, menjauhi sikap merendahkan diri kepada orang lain karena kekayaan atau kedudukan sosial. Kemudian yang ketiga, tegar dalam menghadapi problematika kehidupan, permasalahan kehidupan. Kemudian tegar menuntut ilmu, tidak pantang menyerah, selalu optimis, menghindarkan diri dari sikap sombong. Kenapa? Di sini ada optimis dan tidak mengeluh, menyesali nasib sendiri. Kenapa itu bisa penting? Adik-adik ada yang tahu? Kenapa? Ayo, acung. Siapa yang berani? Oh, adik atas ini acung dari tadi. Ya, kenapa bisa penting? Tidak menyesali nasib itu. Optimis itu penting. Kenapa? Tidak menyesali Pak. Kalau udah takdir. Oh, jadi maksudnya kita berserah diri gitu ya pada zat yang maha kuat, seperti itu maksudnya. Oh, boleh. Oke. Lihat lagi ya, ada keutamaan. Keutamaan itu apabila adik-adik melakukan sesuatu, maka tentu ada balasan. Adik-adik melakukan sesuatu itu pasti ada balasannya. Apa aja balasannya? Nah, ini yang pertama, akan dimuliakan, diberi kekuatan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan keperkasaan dalam diri orang yang mengimaninya. Mungkin adik-adik pernah bertemu sama dosen atau guru atau teman adik-adik yang dari mukanya saja sudah menaruh banyak rasa hormat. Dari kita ini, oh ada Pak ini, ada Pak ini. Kita menghormati, maksudnya bukan menjelek-jeleki seperti itu. Pernah seperti itu ya? Nah, itulah hasil dari mengimani Al-Aziz yang salah satunya yang tadi. Kemudian akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu dalam menghadapi kesulitan. Artinya berusaha harus, berdoa juga harus, sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Al-Aziz. Oke, sini ada yang menarik nih, Bapak ada cerita mengenai Asmaul Husna Al-Aziz ini tentang kekalahan Raja Abraha saat menyerang Ka'bah. Jadi Abraha itu punya gereja yang bagus banget di Yaman, adik-adik. Nah, gereja itu sepi, yang ramai itu malah Ka'bah di Mekah. Akhirnya Raja Abraha ini berkenan untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah sesampainya di Ka'bah, pada saat itu yang memimpin kota Mekah itu ada Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Apa sikapnya? Dia optimis. Dia percaya kepada yang punya Ka'bah. Apa katanya? Ka'bah ini bukan punya saya. Ka'bah ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiblatnya orang-orang Muslim. Ya. Akhirnya apa? Silahkan saja Abraha datang. Saya tidak ada ikut campur, kata Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, jika ini adalah takdirmu, maka kuatkanlah aku, dan aku akan menyaksikan dengan mataku sendiri akan kebesaran, akan kekuatanmu. Kebesaran Allah itu kekuatan Allah di sini. Bagaimana? Itu maksudnya ketika ini nih mau terjadi penghancuran Ka'bah, kira-kira mau gimana gitu lah. Apa yang akan terjadi, kata Abdul Muthalib. Akhirnya Abraha datang ke Mekah. Saat di Mekah lalu turunlah, datanglah burung-burung kecil
kecil yang membawa batu yang panas. Batunya tuh kalau dalam riwayat tuh kecil lah, ya, sekelereng, cuman panas. Akhirnya Abraha dan pasukannya mati di tempat. Coba pesan hikmahnya apa? Ada yang tahu? Oh, ada yang jaga, ya, langsung. Optimis. Optimis dari kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib. Nah, dan juga bukti bahwa kekuasaan Allah bisa menghancurkan siapapun yang kuat di bumi ini. Raja Abraham katanya kuat, begitu datang ke Mekah hancur. Oke, gitu ya. Nah, ini ada apa? Suatu kasus yang sering terjadi di masa sekarang ini ya. Irfan adalah teman Hasbi. Suatu ketika Hasbi melihat Irfan menangis di sudut kelas karena dibully dan dipalak oleh kakak kelasnya. Palak, dipita-pitanya dengan paksa. Nah, sebagai ketua kelas, ini Hasbi ya. Bagaimana Hasbi menyikapi kejadian tersebut? Nah, si Hasbi itu harus gimana melihat kejadian sebagai ketua kelas? Dan apa sih yang seharusnya Irfan lakukan ketika dibully dan dipalak? Harusnya gimana? Sudah, Bapak ini aja ya, bagi kelompok saja biar sama-sama memikir. Ini bagi 3 aja lah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dari kelompok 1. Atau perlu waktu? Ya, Bapak tunggu, silakan. Oke, udah habis, silakan kelompok 1. Kira-kira sikap Irfan tuh apakah cukup nangis doang atau memang harus seharusnya ya keduanya itu mencerminkan mengamalkan nilai al-aziz ini harusnya gimana? Membela diri dulu. Gimana? Membela diri dulu. Membela diri. Bagaimana membela diri itu maksudnya? Lawan. Oh, kekerasan dengan kekerasan. Iya. Gak apa-apa, itu tadi kekerasan. Simpan dulu jawabannya, nanti Bapak tegaskan. Oke, kelompok 2, kita dari kekerasan. Dari kelompok 2, bagaimana seharusnya Irfan dan Hasbi menyikapi kejadian ini? Adik Rizal, silakan. Siapa yang menyikapi Yang Hasbi? ketuanya Adik Rizal kan ya? Iya, silakan. Jadi Hasbi harus menyikapi itu dengan optimis, Pak. Optimis bahwa maksudnya bahwa yang lain perhatikan. Ya Pak, diketahui Pak. Bahwa kita juga bisa berjuang biar tidak dibully terus, Pak. Biar tidak dibully terus. Iya. Oke, dari kelompok 3, Adik Firdas. Ketuanya Adik Firdas kan kelompok 3, ya apa? Ya, Irfan harus sabar Pak. Oh, Irfan harus Sabar. sabar. Ya, Harus kuat juga. harus kuat. Tahan banting. Tahan banting dan harus Oke. ya gitu Pak. Ya, terima kasih adik-adik semua. Tepuk tangan dong buat jawaban. Bapak tegaskan lagi ya. Tadi dari jawaban-jawaban kalian itu Bapak luruskan yang dari adik Mufid. Jangan kayak gitu adik Mufid ya. Kalau ada, karena ini kan aspeknya dibully dan apa ini? Dipalak oleh kakak kelasnya. Kalau adik Mufid di situ ada kesempatan yang dekat, maksudnya adik Mufid bisa melaporkan ke ya guru sekitar atau ya teman sekitar, silahkan dibicarakan dulu lah. Ini bagusnya gimana seperti itu. Nah, tetapi yang tadi adik Mufid apa tadi katakan tuh? Lawan. Ya bukan. Apa bahasanya tadi? Keras. Membela diri. Membela diri. Nah, membela dirinya itu maksudnya dalam tanda kutip yang baik ya. Apa? Ya bukan dengan berantem gitu loh, bukan. Tapi ya gimana coba adik-adik mungkin dipalak oleh adik Zakaria, gimana? Coba contohnya. Coba kenapa ini ketawa-ketawa? Ada yang lucu. Ya? Apa itu? Coba terangkan adik-adik yang lain belum paham. Oke, itu ya. Kalau ada yang berbuat buruk, usahakan jangan dibalas dengan keburukan juga, tapi balaslah dengan kebaikan. Tetapi jika kondisi sudah darurat, barulah silakan adik-adik membela diri, ya. Membela diri silakan adik-adik ya. Oke,
sini ada LKPD. Silahkan dikerjakan di bagian ke belakang. Halaman 1 sampai 3 kerjakan sekarang ya. Habis, Pak. Sudah ya? Oke. Sama ini ya. Itu kan ada nanti di scan, nanti dikumpulkan di Google Form. Iya, ada di situ ya. Bukan Google Drive. Gitu. Ya, dari pembelajaran hari ini coba kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang meliputi langit dan bumi. Kemudian Al-Aziz inilah salah satu nama yang menunjukkan kekuasaan tersebut. Kemudian adapun muslim yang beriman mampu mencerminkan yang mengamalkan nilai Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari berupa apa? Amal soleh. Ya. Gimana belajar hari ini sama Pak? Gimana rasanya? Seru, bosan bagaimana? Seru. Enggak bagus. Oh, gambarnya bagus. Bisa gerak gitu ya. Ya, nanti berarti adik-adik suka yang 3 dimensi kayak gini berarti ya? Iya, Pak. Pak bikin lagi lah. Apalagi yang Baik adik-adik, sebelum kita tutup dengan hamdalah, yuk kita sama-sama kita berdoa yang mencerminkan nilai Al-Aziz ini. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna mu'minan qawiyan aliman wa mahdiyan ya arhamar rahimin ya aziz ya jabbar. Kemarin kita bicara mengenai Asmaul Husna Allah yang Maha Al-Ghani, artinya Maha Kaya. Zat yang Maha Kaya tentu dia bisa memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kan tetapi harusnya zat yang memiliki kekayaan dan kekuasaan itu bisa mengatur atas kekuasaannya, seperti itu kan. Dia kaya, dia punya kekuatan, tentu dia juga harus mampu mengatur kekuasaannya, seperti itulah. Apa maksud kekuasaan itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, Maha mandiri. Bagaimana dan seperti apa kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah.